Uhayyikum bitahiyyatin islamiyyatin mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelumnya, mari kita baca basmalah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengokohkan niat kita uh, mengikuti dan melaksanakan kajian ini semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan bekal kehidupan terutama dalam upaya tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya masih coba menyampaikan fikih sholat ini terakhir untuk sesi sarana tazkiyatun nafas adalah iqamatus sholat. Saya sampaikan semampu mungkin sesi terakhir terkait sholat. Selebihnya silahkan para jamaah sekalian lebih mendalam untuk memastikan sholat yang dilakukan itu benar secara syarat dan rukun. Karena syarat diterimanya ibadah sholat kita selain niat yang ikhlas sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salat yang sedemikianlah yang akan terasa nyata menjadi bagian dari sarana tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa yang kita upayakan. Saya mulai dari azan dan iqamat. Walaupun terkait waktu juga ada hal penting. Kalau waktu sholat sekarang sudah mudah, ada jam. Bahkan di Al-Hurriyah sudah ada jadwal. Waktu zuhur jam sekian, asar jam sekian. Kalau dulu itu dari mulai, kalau dulu ukurannya fajar itu dari mulai terbit fajar. Dan fajar itu ada dua di pagi hari itu teman-teman. Dalam bahasa fikih disebut fajar kadhib, fajar dusta. Kenapa? Karena pertama di timur itu kita melihat seperti mau terbit fajar, mau terbit matahari, terlihat terang itu sebelum subuh, tapi nanti dia hilang lagi. Terbit fajar kedua namanya fajar sodik, fajar benar, gitu. Fajar beneran. Itu mulai waktu sholat subuh. Terus memanjang sampai terbit matahari, waktu subuh. Setelah itu nanti waktu zuhur dijelaskan secara rinci dalam hadis Rasulullah SAW. Namun sekarang kita sudah dengan mudah karena ada jam, bahkan ada jam yang persis dengan waktu. Di sini ada waktu jawaz dan darurat. Ini terkait waktu. Ya. Waktu-waktu yang dijelaskan dalam hadis di atas, waktu sholat masing-masing adalah waktu jawaz, waktu boleh. Maksudnya awal sampai akhir waktu, di situ kita boleh melakukan sholat. Walaupun tetap sebaik-baik amalan itu adalah sholat di awal waktu. Dan untuk kualitas sholat yang baik, yang kuat dalam proses tazkiyah, sholat di awal waktu. Sebagaimana saya gambarkan di awal-awal, orang yang sholatnya akan berkualitas, orang yang menyadari, merasakan sholat itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adzan itu undangan Allah untuknya. Mau bertemu Allah,
maka sebaiknya setepat mungkin kalau seseorang benar-benar jujur merasakan sholat itu pertemuan dengan Allah, dia akan meninggalkan apapun dalam kehidupannya untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam keadaan tidak memungkinkan sholat di awal waktu, sebenarnya waktu sholat itu memanjang, ya, panjang waktunya. Zuhur, asar, kecuali maghrib yang sempit waktunya. Isya itu dari awal sampai sampai menjelang subuh, sebetulnya waktu isya. Itu namanya waktu jawaz, waktu boleh kita melakukan sholat. Walaupun tetap catatannya sholat di awal waktu, amalan yang terbaik. Dan dalam kondisi uzur, darurat, waktu sholat itu membentang sampai datang waktu sholat berikutnya. Kecuali waktu sholat fajar yang habis dengan terbitnya matahari. Jadi, kecuali sholat fajar, ya. Akhir waktunya terbit matahari, sudah habis waktu sholat fajar. Kalau yang lain kan dari mulai awal sampai ketemu sholat lagi. Kalau sholat fajar, sholat subuh, sampai terbit matahari. Beda, ya. Jangan disamakan nanti jam 11 masih sholat fajar. Jam 10 masih sholat fajar. Jika seorang muslim tertidur sebelum melaksanakan sholat fardu atau lupa belum melaksanakannya, teman-teman, tidur, lupa itu tidak dosa kalau kita tidak sholat. Tapi tetap wajib melaksanakan sholat. Dan waktunya itu ketika ingat, ketika bangun. Nah, teman-teman yang sesekali atau satu kali subuhnya subrang, subuh kesiangan, ya. Jam 7 baru bangun. Jangan tanggung. Atau nanti sholat subuhnya supaya pas waktu sholat subuh berikutnya. Gitu. Tidak. Waktunya adalah ketika bangun itu segera berwudu dan segera sholat subuh. Ketika ada orang lain yang sama juga boleh berjamaah. Jadi sholat kesiangan berjamaah, ya. Dan komat dulu. Komat dulu juga sebelum sholat. Yang lupa ya ketika ingat. Yang kelupaan sholat, kelewat sholat, lupa juga sama. Tidak dosa orang yang lupa itu. Tapi kacidating ya kalau lupa sholat. Kacidating itu keterlaluan. Tapi namanya manusia memang tempatnya lupa. Namanya manusia ya tidur. Kalau kecapean ya ada kalanya kesiangan. Waktunya ketika bangun, ketika ingat. Ya. Sekarang mulai masuk adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah hukumnya sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan. Sangat kuat hukum sunnahnya itu. Malah sebagian ulama menyebutkan sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang mendekati wajib. Bagi munfarid maupun berjamaah. Jadi bukan hanya yang salat berjamaah, sunnah adzan dan iqamat itu. Bagi yang salat sendirian juga. Adzan dulu, iqamat dulu, walaupun adzan bisa diwakili adzan di masjid. Ya. Itu menurut jumhurul ulama. Jumhur ulama itu mayoritas atau kebanyakan ulama. Keduanya hukumnya wajib di masjid menurut Imam Malik dan fardu kifayah menurut Imam Ahmad.
Paling saya ingin mengingatkan lafaz sholat, lafaz adzan dan iqamat teman-teman. Kalau sholat subuh, adzan untuk sholat subuh ada tambahan. Selain yang biasa, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada as-sholatu khairun minan naum. Itu artinya sholat lebih baik daripada tidur. Kalau yang lain jawabannya sama. Jadi kita kalau mendengar adzan, mendengar qomat juga sama. Disunahkan untuk menjawab dengan kalimat yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus adzan sampai as-sholatu khairum minan naum, beda jawabannya. Sodakta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Jawabannya itu artinya engkau benar. Wa bararta, dan engkau telah berbuat baik, dan aku termasuk orang yang menyaksikan. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Kemudian bacaan adzan, bacaan qomat. Mungkin kalau adzan kan ujungnya disukunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Diujungkan, disukunkan. Kalau sukun itu tidak ketahuan benar atau salah bacaan bahasa Arab. Makanya dalam istilah uh, bacaan Arab ada kaidah sakin taslam. Engkau baca sukun, maka engkau akan selamat, tidak ketahuan salah. Walaupun bisa jadi kaidah dalam kehidupan. Diamlah engkau, maka engkau akan selamat, tidak punya masalah. Orang yang banyak gerak, orang yang banyak bicara, bisa banyak masalah dari pembicaraan, dari perbuatannya. Walaupun fil harokati barokah, dalam pergerakan itu ada keberkahan. Kalau mau aman-aman wae, aman-aman saja, sakin taslam. Cicing aja, diam saja, maka Anda akan selamat. Begitupun dalam bacaan bahasa Arab, sukunkan akhirnya, maka Anda tidak ketahuan salah. Tapi kalau qomat kan kadang-kadang dibaca tuh. Hayya 'alas sholati, hayya 'alas sholah. Qad qamatis sholah. Coba antum qad qamatis sholatu, qad qamatis sholati. Maaf yang sedang pegang handphone. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholati. Mumtaz, bagus. Saya pernah mendengar, bahkan di Al-Huriyah pun saya pernah mendengar qomatnya qad qamatis sholati, hayya 'alas sholatu. Itu salah, teman-teman. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholatu. Dia fa'il, subjek, itu harus rofa. Terus hayya, qad qamatis sholatu, hayya 'alas sholati. Alas itu jar majrur, harus ti jar, alanya itu huruf jar. Huruf yang kalau masuk kepada kalimat isim harus membuat kalimat setelahnya yang dimasukinya menjadi kasroh, menjadi i. Jadi kalau lagi komat itu orang yang paham bahasa Arab mengganjal gitu. Cuma ti dan tu gitu. Sayang sekali, apalagi kalau lagi sholat Jumat komatnya salah. Rada-rada uh, gemes dan kehil ya. Mestinya dicek dulu yang adzan, yang qomat itu. Nah, berarti untuk peserta kajian tazkiyatun nafas, kalau qomat, kalau adzan, jangan salah lagi ya. Udah clear. Hayya 'alas sholati, hayya 'alas sholati. Kemudian qad qamatis sholatu. Itu adzan dan iqamat. Disunahkan bagi yang mendengar azan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali dalam bacaan hayya 'alas shalah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Sama tadi, as-salatu khairun minan naum. Setelah azan,
Disunahkan juga membaca baik yang adzan maupun yang mendengar doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Semoga sudah hafal. Ini bagus juga ya, dicek. Ya, yang duduk paling belakang hafal nggak gitu. Nah, nanti dapat hadiah sarapan double atau nasinya tidak terhitung. Iya, karena nggak kehitung, nggak biasa dihitung. Kan. Atau dapat makan siang, bayar sendiri. Tapi di Al-Huriyah ada makan siang juga. Terutama pas Jumat nanti teman-teman. Jangan lupa hari Jumat, mulai Jumat ini rencananya menyediakan 1.000 paket untuk makan siang Jumat berkah. Uh, siapkan saja rencananya 1.000 dan akan rutin setiap ba'da Jumat. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan. Ya. Teman-teman sekalian, disunahkan berdoa antara adzan dan iqamah yang disebut-sebut saat dikabulkan doa. Ini kelihatan ikhwan akhwat muka-muka banyak keinginan ya. Banyak harapan termasuk muka-muka ingin bahagia atau ingin dibahagiakan. Kita tuh seringkali teman-teman banyak kebutuhan, banyak keinginan, tapi gayanya seperti yang tidak punya keinginan, tidak punya kebutuhan. Teman-teman, kalau kita benar-benar beriman, kan kita yakin semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan itu ada dalam genggaman Allah. Dan Allah itu maha kuasa. Memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kapan saja, di mana saja. Allah maha kuasa. Tapi sayang, kebanyakan manusia tidak tahu. Mungkin pertamanya itu, kebanyakan manusia lupa. Atau juga kebanyakan manusia kebesaran gaya. Kebanyakan mereka kan butuh. Butuh sekali. Tapi sikapnya, gayanya seperti tidak butuh. Ini kayak gini. Orang ingin banyak uang. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan ada sholat khusus untuk meminta rezeki. Apa namanya? Sholat apa teman-teman? Sholat apa? Sholat hajat untuk memenuhi kebutuhan. Sholat kebutuhan. Itu yang tadi. Banyak kebutuhan, sholat hajat. Kalau untuk rezeki ada lagi khusus. Sholat duha teman-teman. Sholat duha. Mulai jam 7 waktunya sampai jam 11. Panjang sekali waktu. Tapi banyak orang yang sibuk bekerja. Bahkan di antara mereka ada yang menjadikan kuliah pun mereka pikir untuk mendapatkan kerja, untuk mendapatkan uang banyak. Padahal sayang sekali kalau kuliah sekedar untuk itu. Ya. Tapi selama itu mereka tidak mampir, tidak berhenti sejenak untuk sholat duha. Lihat doanya sholat duha itu. Luar biasa. Bahkan terakhir, atini ma'ataita ibadah salihin. Jadi Allah itu siapkan lengkap sekali dalam tuntunan agama ini. Dan mulai ini teman-teman angkatan 60 kan sedang belajar, sedang kuliah entrepreneurship dalam Islam. Jadi Islam itu meminta kita untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi pebisnis, pelaku pasar, bahkan penguasa pasar. Islam itu minta seperti itu agar kita bisa banyak harta untuk bisa hadir dengan banyak karya di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Dengan banyak manfaat. Bahkan teman-teman, kewajiban zakat yang termasuk rukun Islam itu, yang kemudian ada dana sosial Islam itu kan, selain zakat, infak, sodako, wakaf, semuanya itu Allah siapkan. Sebenarnya kalau dicermati filosofinya, umat Islam itu diarahkan untuk menjadi orang yang banyak uang, banyak harta. Dan tadi
dengan menjadi pengusaha, menjadi pebisnis. Islam itu luar biasa. Didorong dan dicontohkan, diarahkan untuk menjadi pengusaha itu. Tapi selain usaha lahiriah yang nyata, juga diberikan usaha maknawiyah. Salatnya ada juga. Gitu. Salat duha itu. Jadi wajar kalau orang Islam itu sebenarnya hidup sejahtera itu wajar. Malah saya sering menyampaikan, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau kita baca biografi mereka, 9 dari mereka itu adalah orang-orang kaya. Orang-orang yang banyak rezekinya, hartanya. Walaupun harta mereka itu kelihatannya ketika mereka berinfak, teman-teman. Jadi orang kaya dalam Islam tuh begitu, bukan ketika berkendaraan, berpakaian. Kelihatan kekayaannya itu ketika berinfak, ketika bersedekah. 9 dari sahabat yang dijamin masuk surga itu orang-orang kaya. Dan tadi, zakat itu kewajiban kepada orang beriman dan termasuk rukun Islam, tapi tidak sembarangan, teman-teman. Orang yang kena kewajiban itu orang muslim mukallaf dan kaya. Mereka orang yang punya harta dan hartanya itu sudah sampai nisab. Kalau punya harta biasa-biasa saja tidak wajib zakat. Jadi kalau diambil filosofinya, wah subhanallah. Rupanya orang beriman itu didorong untuk banyak hartanya. Tapi tadi, untuk hadir dengan banyak manfaat bagi umat. Teman-teman sekalian, jangan lupa memanfaatkan waktu antara adzan dan iqamah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi, kalau benar kita merasa butuh banyak waktu, sepertiga malam, saat yang sangat diijabah, setelah sholat, di hari Jumat. Di hari Jumat itu antara 2 khutbah, setelah sholat asar. Wah, banyak momen-momen penting untuk segera mendapatkan pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, disunahkan ada jarak antara adzan dan iqamah untuk memberi kesempatan orang hadir ke masjid. Alhamdulillah, Al-Hurriyah sudah cukup bijak untuk itu. Kalau untuk subuh berapa menit jeda adzan ke iqamah? Lebih kayaknya. Lebih untuk subuh. Apalagi untuk masa-masa sekarang. Subuh itu 4:03 kalau nggak salah. 4 sekarang. Pagi banget, khawatir yang di asrama bangunnya pas azan. Jadi tungguin sampai 20 menit kayaknya. Itu sunnah. Malah kalau di Turki, teman-teman, saya pernah kaget dulu awal-awal di Turki. Adzan mereka itu setengah jam setelah waktu yang sebenarnya. Adzannya. Jadi setengah jam setelah waktu sebenarnya. Qomatnya setengah jam lagi setelah itu. Jadi hampir sudah mau terbit matahari. Saya awal-awal sempat konfirmasi, kenapa begini? Ternyata selain alasan mereka madhab, katanya pertimbangan madhab Hanafi, tapi yang lebih bisa diterima, orang Turki itu baru sekarang-sekarang ini sadar mau pada sholat lagi. Jadi menunggu orang-orang yang mau sholat supaya lebih banyak jamaah yang hadir di masjid. Walaupun kalau orang Indonesia kadang-kadang karena nggak biasa, udah sholat duluan aja kita gitu. Padahal untuk berjamaah bagus, semakin banyak semakin baik jamaah. Tapi jangan di kita mah jangan terlalu siang ya. Diajarkan bagi orang yang mengkodok sholat yang terlewat untuk adzan dan iqamat, ini bagi yang kodok sholat, sholatnya banyak yang dikodok, bisa cukup 1 kali qomat saja.
diperbolehkan berbicara dan lain-lain antara qomat dan sholat. Dan tidak mengulang iqamat meskipun penghalang itu panjang. Hal ini ditetapkan dalam kitab As-Sunnah seperti dalam riwayat Al-Bukhari. Boleh, jadi tidak membatalkan sholat kalau habis azan masih ngobrol. Gitu. Tapi sebaiknya dimanfaatkan untuk berdoa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita tidak disunahkan azan dan iqamat, tetapi tidak apa-apa jika melakukannya. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah melakukannya seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis yang menyatakan barang siapa azan dia yang qomat adalah dhaif. Maksudnya tidak harus yang azan itu yang qomat juga. Tapi tentunya bagus kalau yang azan juga dia yang qomat. Karena kalau tidak, kemana itu yang azan? Kecuali dia jadi imam ya. Kalau dia azan saja tapi tidak sholat, tidak qomat, musibah ya. Kalau baru buat hirosah. Teman-teman, syarat sholat. Mengetahui telah datang waktu. Jadi sholat itu harus dilakukan pada waktunya. Jangan, lagi khusyuk sholat, lagi senang sholat, lagi ingin sholat, belum zuhur juga udah sholat zuhur gitu. Tidak sah sholatnya. Jadi sholat itu harus dilakukan pada waktunya. Itu arti sungguh sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya. Suci badan. Badan kita harus suci dari najis dan hadas. Jadi harus dipastikan itu. Dan semoga sudah hatam ya, bersuci dari hadas, dari najis. Termasuk kemarin saya sampaikan, kita juga berupaya mencucikan diri dari dosa, dari sifat-sifat tercela. Jadi kalau najis dan hadas itu kotoran lahir, ada kotoran batin, sifat-sifat tercela, iri, dengki, dan seterusnya termasuk maksiat di dalam. Bersih tempat sholat itu ya masjid, musola, lebih khusus lagi tempat sholat kita, ukuran sejadah itu harus bersih, dipastikan bersih dari najis. Semoga sudah hafal najis ada 3 bagian, mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah. Mughalladhah najis berat, najis anjing dan babi, dan semua yang terlahir dari keduanya. Maksud yang terlahir itu anak, cucu, cicit, 7 turunannya tuh, semuanya. Termasuk yang terlahir dari keduanya itu dagingnya, darahnya, sampai ilernya. Saya pernah mendapati orang karena dalam hadis itu kan ya, iler tuh, anjing minum, kas minum anjing gitu. Ilernya, jadi semua yang terkait dengan anjing, termasuk bulunya juga teman-teman. Walaupun bulunya yang dimaksud bulu ketika menularkan najis itu ketika dia sama-sama basah atau salah satunya basah. Kalau kedua-duanya kering, aman, tidak menularkan najis. Kemudian bersih dari hadas kecil dan besar ini tadi. Kemudian menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusat dan lutut, tentunya kita sudah punya pakaian yang pas untuk menutup aurat ya. Jadi dalam keadaan darurat mungkin bisa jadi tuh kalau sedang normal kita membicarakan aurat antara pusat dan lutut, masa orang cuma pakai pakaian segitu saja gitu. Tapi bisa jadi teman-teman dalam keadaan perang seperti di Gaza sekarang atau keadaan darurat, hanya itu yang bisa ditutupi. Tapi tentunya kalau dalam keadaan normal, ya sepantas mungkin kita menggunakan pakaian. Ini untuk laki-laki.
Adapun perempuan auratnya lebih banyak ya. Protes tidak auratnya lebih banyak. Rupanya aurat perempuan itu lebih banyak karena kemuliaan perempuan itu lebih harus dipelihara, lebih harus dipelihara daripada uh, wanita. Karena uh, wanita itu pengaruhnya kepada anaknya, kepada keturunannya lebih banyak dari bapak-bapak, dari laki-laki. Bahkan kalau ada istilah wanita itu tidak menjadi pemimpin, uh, walaupun dalam kondisi tidak ada laki-laki yang siap, ya wanita uh, ketika harus turun gunung, uh, jadi wanita itu bukan menjadi pemimpin, tapi melahirkan para pemimpin, melahirkan orang-orang hebat, orang-orang besar itu. Tapi di saat laki-lakinya semuanya tidak ada yang memiliki kapasitas, ya perempuan harus turun gunung terpaksa. Itulah kenapa sampai ada cerita Ratu Saba atau Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pun pernah menjadi pemimpin. Tapi secara umum mestinya laki-laki yang menjadi pemimpin. Perempuan itu mereka yang melahirkan para pemimpin. Jadi itu kemuliaan untuk para perempuan. Dan di situ rahasianya kenapa ada surat An-Nisa, surat perempuan, tidak ada surat laki-laki. Ar-Rijal, gitu. Tidak ada. Uh, Aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Semoga para wanita yang hadir dan mendengarkan merasakan aturan syariat, aturan Islam dalam aurat itu terasa sebagai ini kemuliaan khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena di luaran sana banyak banyak isu yang sengaja disiapkan. Kalau di Gaza sekarang ada Tofanul Aqsa. Topan itu apa? Angin topan. Al-Aqsa. Topan Al-Aqsa. Badai Al-Aqsa. Topan itu badai. Bahasa Arab tuh topan itu. Badai Al-Aqsa. Nah, kalau untuk perempuan, badai isu tentang aurat perempuan. Dibuat supaya para wanita itu berontak. Apa tidak bebas, dibelenggu, dikekang dan seterusnya. Itu muncul dari asalnya sih pasti dari iblis tuh, dari setan. Tapi disebarkan oleh orang-orang yang menginginkan perempuan tidak memiliki kemuliaannya lagi. Karena sebuah bangsa, sebuah negara yang perempuannya sudah tidak memiliki kemuliaannya lagi, dipastikan generasinya pun, anak-anaknya pun akan seperti itu. Makanya disebutkan, wanita itu pilar setiap bangsa, setiap negara. Maksudnya yang menentukan baik buruk sebuah bangsa, sebuah negara. Gambarannya seperti itu, teman-teman. Saya ketika membaca pemimpin terbaik, pasukan terbaik yang disebut-sebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 7 abad sebelum kelahirannya, sebelum kedatangannya, yang dimaksud adalah Muhammad Al-Fatih. Saya mencermati, iya Muhammad Al-Fatih itu hebat. Dan disebutkan Muhammad Al-Fatih itu punya pasukan anak-anak muda seperti beliau. Jadi karakternya, kehebatannya itu mirip-mirip, tapi Muhammad Al-Fatih yang terbaik. Ketika saya membaca lebih dalam, saya menemukan yang lebih hebat lagi adalah ibu-ibu pada masa itu. Para wanita pada masa itu yang melahirkan anak-anak hebat yang uh, disebut-sebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 7 abad sebelum kelahiran mereka. Pemimpinnya pemimpin terbaik, pasukannya pasukan terbaik. La tuttahannal Qastantiniyatu wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu jaisuha.
Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kita juga sudah mudah, masjid-masjid semua sudah mengarah ke kiblat ya. Sudah ada mihrabnya, arahnya sudah jelas. Bahkan sekarang di handphone juga ada kompas arah kiblat dengan mudah sekali. Uh, Rukun salat, teman-teman. Rukun salat artinya hal-hal yang menentukan salat itu sah atau tidak. Salat itu ada atau tidak. Rukun itu kan pilar. Uh, Jadi harus ada, harus terlaksana dalam salat yang dilakukan. Pertama niat, yaitu berniat melaksanakan salat yang dimaksud. Salat zuhur misalkan. 4 rakaat menjadi imam atau menjadi makmum dan melaksanakannya karena diminta, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu niat. Bisa diucapkan, bisa di hati saja. Silahkan. Jangan marah sama yang tidak mengucapkan niat atau jangan kesal juga sama yang mengucapkan niat. Kedua-duanya berdasarkan pelajaran atau hasil penelaahan para ulama. Membacakan niat dalam bahasa Arab untuk menolong hati. Untuk menolong hati. Tapi memang intinya niat itu dalam hati. Sering jadi masalah orang dalam niat karena suka ada yang salah mengucapkan. Misalkan mau sholat zuhur tapi bilangnya usolli fardol asri arba'a raka'atin. Salah, kadang kadang ada begitu loh teman-teman. Saya merasakan beda dengan apa yang ada di hati dengan yang terucap di lisan. Yang dihitung untuk niat itu yang ada dalam hati. Makanya tempat niat itu adalah hati. Dan dari kesalahan itu yang berpendapat tidak usah mengucapkan niat, jadi merasa lebih kuat. Kalau mengucapkan kadang-kadang salah gitu. Udah niat itu dalam hati saja. Tapi kalau pengucapan niat itu seperti yang dimaksudkan oleh ulama yang mengucapkan niat itu untuk menolong hati. Dan itu juga nyata, terasa juga. Usolli fardhan zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, sebetulnya ketika mengucap takbir itu niat itu lebih lebih terkokohkan. Awalnya itu persiapan saja mengucapkan atau dalam hati meniatkan itu. Tapi niat itu persisnya ketika Allahu Akbar mulai salat. Namanya takbiratul ihram. Nah, ini rukun yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu wajib, teman-teman. Masuk rukun kalau takbiratul ihram. Kalau takbir intikal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, itu tidak termasuk rukun. Masuknya sunnah. Kecuali ketika bangun dari ruku bukan takbir. Ucapannya sami Allahu liman hamidah. Itu juga sunnah. Kalau takbiratul ihram itu rukun, kalau tidak mengucapkannya bisa tidak sah salat. Jadi makmum, kalau imam kan udah biasa tuh Allah. Makmum jangan sampai tidak takbir. Ditakbir Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya, Allah begininya itu sunnah. Ada orang yang mengangkat tangan sampai ke sini, ada yang sampai di sini. Ada yang tidak mengangkat tangan langsung ke sini. Bahkan saya pernah ada lihat orang Allahu Akbar. Begini juga. Itu nggak usah dimarahin ya. Karena judulnya mengangkat tangan. Nah, tapi kalau mengganggu ini juga ya. Muter-muter apalagi pakai uh, gitu untuk memantapkan. Allahu Akbar. Jadi tapi enggak kayak saya barusan cuma begini saja Allahu Akbar. Mungkin proses menyimpan tangannya. Kalau itu sunnah ya. Yang fardunya takbiratul ihram yang rukunnya. Miftahus salati at-tahur. Kuncinya salat itu bersuci. Wa tahrimuha
at-takbir. Mulainya adalah takbir. Takbiratul ihram tadi. Wa tahliluha, akhirnya penyelesaiannya adalah at-taslim. Salam pertama teman-teman yang termasuk rukun. Yang ke sebelah kanan itu. Kalau salam ke kiri itu sunnah. Jadi orang sudah selesai salat dengan salam pertama ke kanan. Berdiri bagi orang yang mampu berdiri dalam salat fardu. Jadi rukun salat berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu. Kalau dalam salat sunnah tidak menjadi rukun berdiri itu. Jadi tapi jangan mentang-mentang salat sunnah nggak usah berdiri gitu. Tapi sesekali untuk mempraktekkan ilmu boleh saja ya. Supaya tahu tuh berdiri itu menjadi rukun dalam sholat fardu dan bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu, maka berlaku arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholli qa'iman, sholatlah engkau sambil berdiri, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu, sambil duduk. Fa illam tastati fa ala janbin. Kalau tidak mampu sambil berbaring menghadap kanan. Janbin itu kayak orang tidur atau kayak jenazah di kuburan. Kalau tidak begitu, terlentang juga tidak apa-apa. Tapi jangan terlentang ya. Jangan terlentang saja, jangan telentang. Ini saya sampaikan untuk menghibur ternyata, tapi nggak ada yang tersenyum ya. Karena kalau telentang bahaya, bisa meninggal dunia orang. Kalau menelantang, tang tahu tang yang alat dari besi itu. Kalau ditelan itu bahaya itu. Telentang ya. Iya, iya, iya. Itu jok zaman bahula juga. Mungkin sudah nggak masa kalian ya. Sholat boleh sambil terlentang. Tapi jangan terlentang ya. Teman-teman, bahkan ada kalanya sholat itu hanya diikuti dengan gerakan mata dalam kondisi sakit yang berat ya. Malah bisa jadi hanya diikuti oleh jiwa, oleh hati, oleh ruh ya. Ketika kalian atau ketika kita menemukan orang sakit, sakit itu ada sakit koma teman-teman. Untuk ibu, untuk ayah, kakak, adik, saudara tercinta, ketika mereka dalam keadaan koma dan datang waktu sholat, ingatkan mereka sholat, ajak mereka sholat. Jadi jangan orang sakit itu dibiarkan saja dengan sakitnya. Harus sering ditengok. Salah satu waktu nengok yang harus itu pas waktu sholat. Ya, sudah zuhur, mari kita sholat. Kalau dia koma, kalau beliau koma, diwudukan atau ditayamumkan. Ayo kita wudu, ayo kita tayamum. Diwudukan. Wudu, diusapkan air. Kemudian dituntun sholat. Dituntun sholat. Ayo kita sholat, kita mulai qomat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sholat dari mulai takbir sampai salam. Itu sangat menenangkan jiwa. Jadi orang yang koma itu, teman-teman, jiwanya seperti gambarannya seperti kita sedang mimpi kena erup-erup. Tahu erup-erup? Ketindian. Yang kadang kita bisa lihat tubuh kita. Jadi jangan dibiarkan, jangan diabaikan orang dalam kondisi seperti itu. Waktu sholat dijenguk dan diajak untuk sholat. Jadi ini berdiri, duduk, berbaring, terlentang, bahkan dengan gerakan mata atau gerakan tubuh apapun yang masih mampu, bahkan sekedar jiwa yang melakukan sholat. Selagi masih hidup, punya kewajiban untuk sholat. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ini silahkan dilanjutkan ya. Nanti saya kirim deh ke panitia fikih sholat, cerdas dan paham betul dalam melakukan sholat. Semoga membantu
pelaksanaan sholat yang baik. Dan sholat yang baik itulah yang akan efektif menjadi sarana tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa yang sedang kita bahas, yang sedang kita perjuangkan. Demikian teman-teman, waktunya sudah mau jam 7. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan memberikan keberkahan sehingga ada kemanfaatan, ada kebaikan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya Ustadz. Tadi udah dibahas sama Ustadznya terkait dengan azan dan iqomah, terus habis itu ada syarat sah sholat, juga ada rukun sholat. Nah, mungkin dari teman-teman ada timbul pertanyaan, mungkin karena waktunya terbatas ya, ada teman-teman juga yang kuliah pagi banget, jadi kami batasi hanya satu pertanyaan. Mungkin satu penanya tercepat akan boleh bertanya kepada saya langsung. Saya mulai hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih MC dan Pak Ustadz atas materinya karena sedikit banyaknya sangat menambah wawasan sekali. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismail Sukma Jenarwinara dari Fakultas E, Departemen S1, Pak Ustadz. Izin bertanya, Pak Ustadz, ini mungkin terkait dengan faktor sholat mungkin ya, Pak Ustadz. Kadang kalau misalkan mau sholat tuh, kadang ada yang bilang kalau misalkan mau sholat tuh pakaian tuh harus rapi, harus wangi. Namun kadang kalau misalkan dari saya sendiri gitu, Ustadz, kalau misalkan mau melaksanakan sholat tuh pengen nyaman gitu, Ustadz. Dan kadang kalau misalkan dibandingkan, Ustadz, kalau misalkan pakai baju yang panjang gitu, dan kaos gitu. Saya lebih nyaman kalau misalkan pakai kaos jujur gitu Ustaz. Nah itu apakah kalau misalkan dilihat dari faktor tersebut, apakah kita lebih bagus melihat dari segi nyamannya ataukah dari segi kerapihan gitu Ustaz. Dan yang kedua mungkin boleh gak Ustaz? Yang kedua itu tentang najis tadi gitu Ustaz. Tentang najis mugaladoh, tentang anjing. Kan di asrama itu ada tadi di kalau misalkan mau perkuliahan tuh ada di salah satu UKM di sekernya tuh ada memelihara anjing dan terkadang itu anjing itu nakal gitu Ustaz. Dan ada teman saya juga yang ngigit gitu. Dan itu kan ketidaksengajaan ya Ustaz ya. Apabila kalau misalkan kayak kita meraba atau mungkin digigit oleh anjing secara tidak sengaja, apakah itu masih terbilang najis dan kita diwajibkan untuk bersuci atau tidak gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ismail. Dari asrama, alhamdulillah betah di asrama. Menyesuaikan, alhamdulillah. Jadikan asrama kan ketemu banyak orang dari berbagai latar belakang, kesempatan untuk belajar kehidupan juga. Sabar dan harus menjadi kebaikan. Salat memang sebaiknya dilakukan dengan suasana, pakaian, tempat, waktu senyaman mungkin untuk mendukung kekhusyuan, Walaupun nyaman itu bisa nisbi juga ya, bisa relatif orang. Hanya bayangannya atau gambarannya begini, kita itu mau bertemu zat yang maha mulia, pencipta alam semesta, termasuk diri kita. Zat yang semua kebutuhan kita, keinginan dan harapan kita ada padanya. Jadi usahakan rasa itu, suasana itu ada, dan pakaian, tempat yang kita gunakan itu senyaman dengan dasar itu. Bukan sejaman keinginan atau kebiasaan kita. Jadi karena kita mau bertemu zat yang maha agung, jadi nyamannya itu nyaman itu yang harus jadi pilihan. Kita mau bertemu Allah Subhanahu wa taala, memakai pakaian yang senyaman mungkin. Tapi ya ketika kaos itu terasa nyaman, bisa bisa jadi anak muda kan bisa biar kelihatan sama Allah mudanya, cekatannya, bersih, gantengnya, cantiknya, ya pakai kaos bisa jadi. Dan uh,
suasana juga bisa menentukan. Saya juga uh, kadang pakai baju gamis, ya, kadang pakai baju koko, kadang pakai batik juga, kadang pakai kaos juga. Kalau habis olahraga, uh, wah, pulang ke rumah nggak keburu uh, waktu, ya udah pakai kaos, ganti pakai kaos yang ada, kaos ganti. Malah terasa kalau habis olahraga gitu, habis masih keringetan, terasa jadi muda lagi. Wah, ketemu sama Allah. Jadi silakan itu masing-masing uh, suasana, usia dan kondisi, ya. Tapi syaratnya bersih dari najis tadi. Najis mughaladhah ketika digigit walaupun tanpa sengaja. Memang kalau digigit anjing mah nggak sengaja kan ya. Jangan digigit nih, jangan begitu. Minta digigit. Atau tersentuh anjing, ya. Nah, tadi tersentuh anjing, tersentuh babi, kalau sama-sama kering aman, tidak usah dibersihkan karena tidak menularkan najis. Tapi kalau sama-sama basah atau salah satunya basah, itu yang harus dicucikan. Terutama yang sering bertanya dan menemukan kan uh, mahasiswa di Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi dilema kata dia, wah, harus ngobatin anjing, megang darah anjing, daging anjing. Uh, Jangan ragu, lakukan. Dan untuk itu hadirnya syariat itu. Kenapa ada cara membersihkan najis mughaladhah? Karena kemungkinan orang Islam itu uh, melakukan itu. Caranya mudah. Cara membersihkan najis mughaladhah itu caranya mudah. Pertama, bersihkan ain najis itu, hilangkan. Ain itu misalkan, maaf, darah anjing, dibersihkan, mungkin pakai tisu atau apa saja, hilang. Setelah bersih, dibasuh 7 kali dengan air. Salah satunya dicampur dengan tanah. Sekarang kayaknya sudah pernah jadi pertanyaan di sini juga. Ada sabun tanah. Ada sabun tanah, sabun yang dominan tanah. Nah, itu lebih hebat lagi. Jadi nggak usah nyari tanah ke hutan atau tanah bawa tanah. Aslinya tanah, tanah beneran tuh diusapkan ke tanah. Saya tanya Mas Ismail, kira-kira kalau pakai tanah di basuhan ke berapa? Ke satu, kedua, atau ketujuh dibasuh yang dicampur dengan tanahnya? Ketujuh. Wah, kalau yang ketujuh nanti bekas tanahnya akan kelihatan atau. Jadi basuhannya bisa di awal atau di pertengahan, ya. Sehingga setelah itu ya bersih kelihatan. Jadi cara membersihkan najis mughaladhah itu disiram, dibasuh dengan air 7 kali. 7 kali itu begini. Salah satunya dicampur dengan tanah. Kalau ada sabun tanah, ya sabun tanah itu boleh. Wallahu a'lam. Semoga menjawab. Tapi jangan terlalu dekat-dekat sama anjing, ya. Walaupun kita punya caranya membersihkan. Malah memelihara anjing boleh teman-teman, tapi tidak dianjurkan. Boleh ketika dibutuhkan, ya. Malah kalau melihara anjing, jangan dibiarkan di dalam rumah. Ada hadis yang menyebutkan tidak dimasuki malaikat rumah yang ada anjingnya. Tapi bukan berarti tidak boleh memelihara anjing. Wallahu a'lam.